Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita sering merasa nyaman dengan musik dari masa remaja? Atau mengapa kita begitu mudah terpengaruh oleh tenggat waktu yang semakin dekat? Pikiran manusia adalah labirin yang penuh misteri, tempat di mana emosi, kebiasaan, dan pola pikir saling terjalin menjadi satu. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perilaku yang kita lakukan tanpa sadar ternyata memiliki penjelasan psikologis yang menarik. Dari cara kita memproses informasi hingga bagaimana kita merespons lingkungan di sekitar kita, setiap detail kecil menyimpan cerita yang seringkali luput dari perhatian. Psikologi, sebagai ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia, telah membuka tabir banyak rahasia tentang bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Melalui fakta-fakta ini, kita tidak hanya belajar memahami diri sendiri dengan lebih baik, tetapi juga mengenali pola-pola yang membentuk hubungan kita dengan dunia. Siap untuk mengeksplorasi lebih dalam? Mari kita mulai perjalanan ini. 1. Musik favorit berasal dari masa remaja. Tahukah kamu bahwa lagu-lagu favorit yang sering kamu dengarkan saat ini kemungkinan besar berasal dari masa remaja? Usia antara 12 hingga 22 tahun adalah periode penting dalam perkembangan emosional kita. Pada usia ini, otak kita berada dalam fase puncak plastisitas, sehingga pengalaman yang kita alami, termasuk mendengarkan musik, memiliki dampak yang kuat. Musik yang kita dengarkan selama masa ini seringkali menjadi soundtrack kehidupan, mengiringi berbagai momen penting seperti pertemanan, cinta pertama, atau pengalaman yang mendalam. Tidak heran, mendengarkan lagu dari masa itu bisa memicu nostalgia yang kuat, bahkan bertahun-tahun kemudian. Penelitian menunjukkan bahwa musik dari masa remaja mampu memicu pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan, yang membuat kita merasa terhubung secara emosional. Jadi jika kamu sering mendengarkan lagu lama favorit, itu adalah cara otakmu untuk kembali ke momen-momen penuh makna tersebut. 2. Otak lebih memprioritaskan tenggat waktu dekat. Pernah merasa lebih bersemangat menyelesaikan tugas ketika waktu semakin mendekati tenggat? Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan buruk atau alasan untuk menunda pekerjaan, tetapi berkaitan dengan cara kerja otak kita. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan hal-hal yang memberikan hasil cepat atau instan. Tugas dengan tenggat waktu jangka panjang sering dianggap kurang mendesak, sehingga motivasi untuk memulainya cenderung rendah. Sebaliknya, ketika waktu hampir habis, otak merespons dengan meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol, yang membuat kita lebih fokus dan waspada. Namun, efek ini juga bisa melelahkan secara emosional dan fisik. Jadi, meskipun bekerja di bawah tekanan bisa meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek, membagi tugas menjadi bagian kecil dan menyelesaikannya secara bertahap adalah strategi yang lebih sehat dan efektif. 3. Efek posisi serial. Mengingat awal dan akhir lebih mudah. Saat kamu mencoba mengingat daftar belanja tanpa catatan, apakah kamu sering lupa barang-barang di tengah daftar? Jika iya, kamu tidak sendirian. Fenomena ini disebut efek posisi serial, yang menjelaskan bahwa otak manusia lebih mudah mengingat informasi di awal dan akhir suatu rangkaian dibandingkan bagian tengahnya. Informasi di awal biasanya lebih mudah diingat karena otak kita memiliki cukup waktu untuk memprosesnya dengan lebih baik. Sementara itu, informasi di akhir tertanam lebih kuat karena masih segar dalam ingatan jangka pendek. Namun bagian tengah seringkali terabaikan karena otak kita sudah mulai lelah memproses. Memahami efek ini bisa membantumu dalam berbagai hal, mulai dari menyusun presentasi hingga belajar, dengan menempatkan informasi penting di awal atau akhir untuk memastikan lebih mudah diingat. 4. Menguap. Itu menular karena empati. Pernahkah kamu merasa ingin menguap setelah melihat orang lain melakukannya, bahkan hanya melalui video? Fenomena menguap yang menular ini bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan tanda empati. Penelitian menunjukkan bahwa manusia, dan bahkan beberapa hewan seperti anjing, memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku menguap sebagai bentuk koneksi sosial. Jika kamu sering ikut menguap saat melihat orang lain melakukannya, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki tingkat empati yang tinggi dan secara emosional terhubung dengan orang di sekitarmu. Menguap juga dianggap sebagai cara tubuh untuk menjaga perhatian dan kesiapan dalam kelompok.
terutama pada situasi yang membutuhkan kerjasama. Jadi, lain kali kamu menguap setelah melihat orang lain melakukannya, anggap saja itu bukti bahwa kamu memiliki hati yang penuh empati. 5. Pareidolia. Melihat wajah di objek mati. Pernah melihat wajah tersenyum di pola awan, lubang pohon, atau bahkan dinding kamar mandi? Fenomena ini disebut pareidolia, yaitu kecenderungan otak untuk menemukan pola yang menyerupai wajah manusia pada benda mati. Pareidolia adalah hasil dari evolusi yang membuat otak manusia sangat peka terhadap wajah, karena mengenali ekspresi wajah penting untuk bertahan hidup dalam kelompok sosial. Menariknya, pareidolia tidak hanya muncul dalam bentuk visual, tetapi juga suara. Misalnya, ketika kamu mendengar suara samar yang terdengar seperti kata-kata, otakmu mencoba memberikan makna pada hal tersebut. Meskipun sering dianggap sebagai ilusi, pareidolia adalah bukti betapa kreatif dan adaptifnya otak manusia dalam memahami dunia di sekitarnya. 6. Orang cerdas sering merasa tidak cerdas. Pernah mendengar orang cerdas berkata bahwa mereka merasa belum cukup tahu? Ini bukan tanda rendah diri, tetapi cerminan kesadaran diri yang tinggi. Orang dengan kecerdasan tinggi cenderung lebih peka terhadap apa yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka selalu merasa ada banyak hal yang harus dipelajari. Fenomena ini dikenal sebagai efek Dunning-Kruger, di mana individu yang kurang memahami suatu topik seringkali merasa lebih tahu dibandingkan mereka yang benar-benar ahli. Sikap ini membuat orang cerdas lebih terbuka untuk belajar dan berkembang. Jadi, jika kamu merasa tidak cukup tahu meskipun sudah belajar banyak, itu adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar untuk terus maju. 7. Peraturan ketat membuat orang ingin melanggarnya. Semakin ketat aturan, semakin besar keinginan untuk melanggarnya. Fenomena ini disebut reaktansi, yaitu respons psikologis yang muncul ketika seseorang merasa kebebasannya dibatasi. Misalnya, ketika remaja dilarang keras keluar rumah, mereka justru mencari cara untuk melakukannya secara diam-diam. Hal ini terjadi karena otak manusia memiliki dorongan alami untuk mempertahankan kebebasan, bahkan jika itu berarti melanggar aturan. Reaktansi juga sering terlihat dalam konteks sosial, seperti ketika sebuah tren atau larangan justru membuat orang semakin penasaran untuk mencoba. Dengan memahami fenomena ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menetapkan batasan agar tidak memicu efek sebaliknya. 8. Bias konfirmasi. Percaya apa yang kita ingin percaya. Manusia cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan mereka dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Ini disebut bias konfirmasi, yang seringkali memengaruhi cara kita memandang berita, opini, atau bahkan keputusan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa makanan tertentu tidak sehat akan cenderung mencari artikel yang mendukung pendapatnya, meskipun ada bukti sebaliknya. Bias konfirmasi adalah cara otak melindungi keyakinan yang sudah ada agar kita merasa nyaman dan aman. Namun, hal ini juga dapat membuat kita terjebak dalam sudut pandang sempit. Oleh karena itu, penting untuk selalu membuka diri terhadap perspektif baru agar kita bisa memahami dunia dengan lebih objektif. 9. Makanan orang lain terasa lebih enak. Pernah merasa makanan buatan orang lain lebih lezat daripada masakan sendiri? Hal ini bukan sekadar sugesti, tetapi memiliki penjelasan psikologis. Ketika kamu memasak sendiri, kamu sudah tahu prosesnya dan mencium aroma masakan itu selama proses memasak, sehingga rasa penasaranmu terhadap makanan tersebut berkurang. Sebaliknya, ketika mencicipi masakan orang lain, kamu mendapatkan elemen kejutan yang membuatnya terasa lebih istimewa. Fenomena ini juga menjelaskan mengapa makanan yang dimasak bersama teman atau keluarga sering terasa lebih nikmat, karena melibatkan emosi positif dan pengalaman sosial yang memperkaya persepsi rasa. 10. Timbal balik kebaikan. Manusia memiliki naluri untuk membalas kebaikan dengan kebaikan lainnya. Fenomena ini disebut prinsip timbal balik, yang menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk kita merasa memiliki kewajiban moral untuk membalasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini sering dimanfaatkan dalam dunia bisnis,
seperti ketika perusahaan memberikan sampel gratis untuk menciptakan rasa utang budi pada konsumen. Namun, lebih dari sekadar strategi, prinsip timbal balik adalah bukti bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang ingin menjaga keharmonisan dan saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. 11. Harapan positif meningkatkan kinerja. Pernah merasa lebih bersemangat saat seseorang percaya pada kemampuanmu? Fenomena ini disebut efek Pygmalion, di mana harapan positif dari orang lain dapat mendorongmu untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Misalnya, seorang guru yang percaya bahwa muridnya mampu mendapatkan nilai tinggi cenderung memberikan dukungan tambahan yang membuat murid tersebut lebih percaya diri. Hal ini berlaku tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam hubungan pribadi dan profesional. Ketika seseorang menunjukkan keyakinan pada potensimu, otakmu merespons dengan meningkatkan motivasi dan produktivitas. Jadi, jangan ragu untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang percaya padamu, karena energi positif mereka bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. 12. Cute aggression. Keinginan memeluk keras hal yang lucu. Pernah merasa ingin memeluk erat atau bahkan mencubit sesuatu yang sangat lucu, seperti anak kucing atau bayi? Respons ini dikenal sebagai cute aggression, yang terjadi ketika otakmu mencoba menyeimbangkan lonjakan emosi positif yang intens. Meskipun terdengar aneh, ini adalah mekanisme alami tubuh untuk mengontrol perasaan berlebihan yang mungkin mengganggu keseimbangan emosionalmu. Cute aggression juga menunjukkan betapa kuatnya hubungan emosional yang bisa muncul dari hal-hal kecil, seperti melihat sesuatu yang menggemaskan. Jadi, lain kali kamu merasa ingin mencubit pipi bayi yang lucu. Itu adalah tanda bahwa otakmu sedang memproses kebahagiaan dalam dosis besar. 13. 5 hal baik untuk menutupi satu hal buruk. Otak manusia memiliki bias negatif, yaitu kecenderungan untuk lebih fokus pada hal-hal buruk dibandingkan hal-hal baik. Sebagai contoh, satu kritik pedas seringkali lebih diingat dibandingkan 5 pujian. Hal ini terjadi karena otak kita berevolusi untuk lebih waspada terhadap ancaman dan bahaya demi kelangsungan hidup. Untuk mengimbangi dampak dari pengalaman negatif, kita membutuhkan setidaknya 5 pengalaman positif. Itulah sebabnya mengapa penting untuk selalu menghargai hal-hal kecil yang baik dalam hidup, seperti senyuman teman atau momen santai setelah hari yang berat. Dengan membiasakan diri fokus pada hal positif, kita bisa menciptakan keseimbangan emosional yang lebih baik. 14. Memiliki rencana cadangan bisa melemahkan motivasi. Meskipun memiliki rencana cadangan terlihat seperti tindakan bijak, penelitian menunjukkan bahwa hal ini justru bisa melemahkan motivasimu untuk berhasil dengan rencana utama. Ketika kamu tahu ada jalan keluar jika rencana utama gagal, otakmu cenderung menjadi kurang fokus dan kurang termotivasi. Fenomena ini terjadi karena otak merasa nyaman dengan adanya opsi lain, sehingga usaha maksimal seringkali tidak diberikan. Namun, ini bukan berarti rencana cadangan tidak penting. Sebaiknya, gunakan rencana cadangan hanya sebagai jaring pengaman, bukan sebagai alasan untuk tidak memberikan yang terbaik pada tujuan utamamu. 15. Keyakinan lebih kuat dari fakta. Mengapa kita sering sulit menerima fakta yang bertentangan dengan keyakinan kita? Ini adalah bagian dari teori disonansi kognitif yang menjelaskan bahwa manusia merasa tidak nyaman ketika tindakan atau fakta bertentangan dengan keyakinan mereka. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, otak cenderung memanipulasi cara pandang terhadap fakta agar lebih selaras dengan keyakinan yang sudah ada. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa diet tertentu efektif mungkin mengabaikan bukti ilmiah yang menunjukkan sebaliknya. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh keyakinan dalam membentuk cara kita memahami dunia. Oleh karena itu, penting untuk selalu membuka pikiran terhadap fakta baru, agar kita tidak terjebak dalam pola pikir yang sempit. Setiap fakta psikologi yang telah kita bahas adalah cerminan dari kompleksitas luar biasa pikiran manusia. Dari bagaimana kita memilih musik favorit hingga kecenderungan kita untuk mempertahankan keyakinan, semuanya menunjukkan bahwa otak kita memiliki cara kerja yang luar biasa unik dan penuh misteri.
Memahami fakta-fakta ini bukan hanya tentang mengetahui diri sendiri, tetapi juga tentang memahami orang lain dengan lebih baik. Ketika kita menyadari bagaimana pikiran dan perilaku terbentuk, kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, menghadapi tantangan, dan menjalin hubungan. Jadi, mari terus belajar dan mengeksplorasi, karena dunia psikologi adalah lautan pengetahuan yang tak pernah habis untuk digali. Apa fakta psikologi yang paling menarik bagimu? Bagikan di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama.